Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhoika Putra Hasim dengan nomor NPM Mekir 120. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rate selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kuantitatif. Di sini saya ingin menyelesaikan salah satu contoh soal menggunakan metode penugasan dengan menggunakan software QM for Windows. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini saya punya satu soal yang ingin saya pecahkan menggunakan QM for Windows. Nah, di sini itu soalnya mengenai metode penugasan. Bisa kita baca, PT Karya Solutif adalah perusahaan konsultan teknik yang memiliki 4 pegawai senior yang akan diberi tugas untuk menangani 4 proyek klien. Setiap proyek memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, masing-masing pegawai memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, manajer proyek ingin mengalokasikan setiap pegawai ke satu proyek agar total waktu pengerjaan proyek secara keseluruhan seminimal mungkin. Tabel berikut menunjukkan jumlah waktu dalam jam yang dibutuhkan oleh setiap pegawai untuk menyelesaikan masing-masing proyek. Jadi PT Karya Solutif ini ingin mengalokasikan 4 karyawan seniornya kepada proyek yang ingin ada proyek lain ya yang ingin dijalankan. Nah, di sini manajer proyek ini tuh ingin mengalokasikan pegawainya agar total waktu penuh pengerjaan proyek itu secara keseluruhan seminimal mungkin. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Di sini ada pegawai 1, proyek A itu memerlukan waktu 9 jam, proyek B memerlukan waktu 2 jam, proyek C memerlukan waktu 7 jam, proyek D memerlukan waktu 8 jam. Lalu pegawai 2 ada proyek A membutuhkan waktu 6 jam, proyek B menunjukkan waktu 4 jam, proyek C menunjukkan waktu 3 jam, dan proyek D menunjukkan waktu 7 jam, dan juga seterusnya. Nah, jika semua sudah diketahui jam dan juga proyeknya, lalu bakal kita buka software QM for Windows. Nah, di sini sudah ke menu tampilan utama dari QM for Windows. Nah, di sini ada salah satu tulisan assignment. Nah, ini adalah salah satu mode untuk menyelesaikan metode penugasan. Bisa kita pencet. Nah, setelah keluar seperti ini ada title, bisa kita isi dengan PT Karya Solutif metode penugasan. Nah, lalu di sini ada numbers of jobs and number of machine. Bisa kita lihat di soal tadi. Di sini ada 4 kolom job dan juga 4 kolom pekerjaan. Lalu bisa kita sesuaikan di aplikasinya seperti ini dengan kita menambahkan ini sejumlah 4. Nah, karena ingin mencari nilai minimalnya, maka kita di sini di objektif kita pilih minimize. Jika ingin mencari maximize, kita pencet maximize. Tapi di sini kita ingin mencari minimize, maka kita pencet minimize. Nah, lalu seperti ini dan juga kita pencet OK. Nah, setelah keluar tabel seperti ini, bisa kita ganti, disesuaikan dengan namanya. Proyek A, ini proyek B, ini proyek C, ini proyek D. Ini karyawan 2, ini karyawan 3, ini karyawan 4. Jika sudah seperti ini, bisa kita masukkan total jamnya ya ke software ini.
seperti ini. Nah, ini kan sudah kita masukkan semua dari seperti karyawan 1, 9 jam, 2 jam, 7 jam, dan 8 jam, 2, 6 jam, 4 jam, 3 jam, 7 jam, dan seterusnya. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung pencet ini, solve. Solve ini adalah penyelesaian. Bisa kita langsung pencet. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah hasil yang muncul setelah kita menginterpretasikan data kita ke software QM for Windows. Bisa kita lihat, jika ingin manajer PT Solutif ingin menempatkan karyawan seniornya, karyawan 1 itu bisa ditempatkan di proyek B dengan totalnya itu 2 ini, lalu karyawan 2 itu bisa di proyek A dengan totalnya 6, karyawan 3 bisa di proyek C dengan total 1 jam, karyawan 4 bisa di proyek D dengan total 4 jam. Nah, lalu ini adalah total keseluruhan dari jumlah jam dari karyawan 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita lihat totalnya itu ada 13 jam. Jadi ini adalah total yang bisa diketahui oleh manajer dalam membantu untuk menentukan penempatan job karyawan senior tersebut. Bisa kita lihat di sini. Ini 13 itu didapat dari 2 ditambah 6 ditambah 1 dan ditambah 4 dan totalnya 13. Jadi PT Karya Solutif itu bisa melihat ini sebagai panduan untuk menempatkan karyawan mereka di proyek masing-masing. Jadi seperti ini, karyawan 1 itu untuk proyek B, lalu karyawan 2 itu proyek A, karyawan 3 itu proyek C, karyawan 4 proyek D. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.